Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Pak Sahril. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Oke, tanpa membuang waktu, siapkan diri kalian. Go, mari kita mulai. Diketahui segitiga ABC, di titik B terdapat sudut yang saya beri nama sudut alfa. Kemudian sisi AC di depan sudut alfa ini saya beri nama sisi depan atau disingkat D. Kemudian sisi AB yang terletak di samping sudut alfa ini saya beri nama sisi samping disingkat SA. Kemudian sisi BC saya kasih nama sisi miring disingkat MI. Kemudian dalam perbandingan trigonometri kita mengenal yang namanya sinus atau sin. Nah, sin alfa itu adalah perbandingan dua buah sisi antara sisi depan berbanding sisi miring, ya. Sisi depan ini berbanding sisi miring yang ini. Kemudian yang kedua kita mengenal yang namanya kosinus atau disingkat cos, ya. Cos alfa itu adalah perbandingan dua buah sisi antara sisi samping dan sisi miring. Kemudian yang ketiga adalah tangan, disingkat tan. Tan itu adalah perbandingan dua buah sisi antara sisi depan dan sisi samping. Yang keempat adalah kosekan. Kosekan itu adalah perbandingan antara sisi miring berbanding sisi depan. Yang kelima adalah sekan. Sekan adalah perbandingan sisi miring berbanding sisi samping. Kemudian kotangen adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi depan. Contoh 1. Perhatikan gambar berikut. Panjang AC 4 cm, panjang BC 5 cm, panjang AB belum diketahui. Tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotan alfa. Nah, untuk mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Misal kita ingin mencari panjang sisi, rumusnya adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Kemudian kalau kita ingin mencari sisi samping ini, ya, rumusnya adalah sisi samping kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin mencari panjang sisi depan, ya, rumusnya adalah sisi depan kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Nah, karena yang belum diketahui adalah sisi samping, maka kita menggunakan rumus yang kedua yang ini, ya. Oke, kita masukkan yang diketahui. Sisi miringnya 5, jadi 5 kuadrat. Sisi depannya itu 4, jadi 4 kuadrat. Kemudian 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat sama dengan 16. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Pangkat 2 pindah ruas ke kanan menjadi akar 9. Akar 9 nilainya 3. Jadi panjang sisi AB ini sama dengan 3 cm. Oke, kemudian kita tentukan sinnya. Sin alfanya tadi itu adalah sisi depan ini ya berbanding sisi miring. Berarti 4/5. Kemudian cos alfanya adalah sisi samping berbanding sisi miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Berarti 3/5. Kemudian tan alfanya itu adalah sisi depan berbanding sisi samping. Sisi depannya 4, sisi sampingnya 3. Berarti 4/3. Kemudian kosekan. Kosekan itu adalah sisi miring berbanding sisi depan. Miringnya 5,
depannya 4, berarti 5/4. Kemudian sekan itu sisi miring berbanding sisi samping. Miringnya 5, sampingnya 3, jadi 5/3. Yang terakhir adalah kotangan, yaitu sisi samping berbanding sisi depan. Sampingnya 3, depannya 4, berarti 3/4. Kemudian contoh yang kedua, Alif dengan tinggi badan 1,7 meter berdiri 6 meter dari tiang bendera dan memandang ujung tiang bendera dengan sudut pandang 30 derajat. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, dari soal ini bisa diilustrasikan sebagai berikut, seperti gambar di bawah ini, ya. Nah, kita disuruh mencari tinggi tiang bendera ini, ya. Tinggi tiang bendera ini. Nah, kita cari dengan cara cari tinggi tiang bendera dari sini sampai di sini, kemudian ditambahkan dengan tingginya alif. Nah, perhatikan segitiga yang merah ini, ya. Nah, sisi yang terletak di depan sudut ini namanya sisi depan. Oke? Kemudian sisi yang terletak di samping sudut ini namanya sisi samping. Nah, ini kan belum diketahui nih panjangnya ini, ya. Jadi, jika yang ditanya sisi depan, diketahui sisi samping, berarti dia sisi depan berbanding sisi samping. Itu adalah tan alfa. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, yaitu si sampingnya 6, ya, sampingnya 6. Kemudian tan alfanya itu sebesar 30 derajat. Nah, lihat di tabel, berapakah tan 30 derajat? Yaitu 1/3 akar 3. Nah, 6 ini pindah ruas ke kanan, jadi perkalian. Nah, jadi sisi depan sama dengan 1/3 akar 3 dikali 6. Hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi, panjang sisi depan ini adalah 2 akar 3. Tinggal tambahkan dengan tingginya alif, itulah tinggi keseluruhan tiang bendera. Nah, karena bentuk bilangannya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Sehingga tinggi tiang bendera adalah 2 akar 3 ditambah 1,7 meter. Oke, itulah pembahasan tentang perbandingan trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.